Jangan menakutiku, Mama. Tolong. Rizky, angkat teleponnya. Rizky. Bukan aku. Tak ada CCTV. Rizky pengacara hebat Kota Cendana. Banyak kasus berat dia selesaikan. Asal bisa menipunya, biar dia percaya aku tak melawan arus, pasti bisa membebaskanku. Halo, Kak Rizky, aku kecelakaan. Cepat bantu aku. Apa? Kirim lokasi. Aku segera ke sana. Oke. Mama, tunggu sebentar. Tolong. Ayo. Cepat keluar. Halo, sayang. Mama mau jemput aku naik sepeda. Tapi saat menghindari mobil, dia jatuh. Ayu kecelakaan. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Kalau mama tak apa, bawa dia pulang dulu. Tapi... Aduh, Kak Rizky, kakiku sakit sekali. Sudah. Cuma jatuh kan? Tapi Ayu kecelakaan. Rizky! Mama, bertahanlah. Aku bawa Mama ke rumah sakit sekarang. Mama, jangan menakutiku. Mama, bertahanlah. Kita segera sampai. Mama, bangunlah. Mama, harus bertahan. Cepat! Dr. Bagas, Ibu mertuaku. pasien harus segera dibedah aspirasi intrakranial. Jika tidak, hidupnya bisa terancam kapan saja. Dokter Bagas, aku mohon tolong selamatkan ibu mertuaku. Baik, silakan bayar dulu. Saya segera atur operasinya. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini. Sudahlah, aku bayar dulu. Ayu, dokter bilang kamu cuma terkejut saja. Gak parah kok. Istirahatlah di sini dulu. Melati terus menelpon. Aku khawatir sama ibuku. Nanti aku jenguk. Kalau dia pergi sekarang, entah kapan dia kembali. Mending suruh dia hubungi pengadilan buat urus masalah tabrakan ini. Kak Rizky, tunggu dulu. Kalau kamu pergi, pelaku yang kabur itu bisa ganggu aku lagi. Aku takut. Mereka berani. Sekarang ini negara hukum. Begini saja, ibuku ada Melati yang jaga. Harusnya tak apa-apa. Aku telepon pengadilan sekarang, minta panggil pelakunya. Ini HP Mama. Bu Rahma, karena Anda pagi ini kabur dari lokasi kecelakaan, kami memanggil Anda sesuai hukum. Besok jam 3 sore, hadir di sidang terima sanksi hukum. Jika tidak, kami akan bertindak tegas. Maaf, saya menantu Siti Rahma, Melati. Kami sungguh tak berniat kabur dari lokasi. Lagi pula, Mama akan segera dioperasi. Belum bisa keluar rumah sakit. Bisa tolong ditunda sedikit? Saya menolak. Yang mulia hakim, pelaku tabrak lari seperti ini harus dihukum berat. Pihak lain menolak permintaan Anda. Anda harus tahu, tabrak lari itu melanggar hukum. Jika kasusnya berat, bahkan bisa jadi tindak pidana. Jadi, harap serius. Hadir tepat waktu. Ini pemberitahuan, bukan negosiasi. Tapi Mama tak tabrak lari. Dia itu korban. Cuma minta kamu jaga mama kan? Bisa berhenti nggak sih? Rizky, apa maksudmu bisa berhenti? Kamu tahu nggak, Mama sudah digugat ke pengadilan. Ada apa? Mama jatuh, aku bawa Mama ke rumah sakit. Jadi kami tak di lokasi. Sekarang mereka gugat Mama tabrak lari. Tabrak lari? Dan jadwal sidangnya besok jam 3 sore. Apa katamu? Selain itu, sidangnya juga dijadwalkan besok jam 3 sore. Apa? Kamu bilang apa? Kok bisa separah itu sih? Kamu sekarang cepat pergi. Cari tahu dulu lawannya siapa. Lihat juga jadwal sidangnya. Bisa nggak ditunda sebentar? Terus, kok kamu belum datang juga sih? Mama sebentar lagi. Aduh. Cukup, mama cuma jatuh.
Paling cuma sengketa sipil biasa, mana separah itu. Bayar saja kerugiannya. Besok Ayu mau sidang, aku nggak bisa pergi. Aduh, Kak Rizky, jangan marah sama kakak ipar. Rizky. Keluarga Siti Rahma, Dokter Bagas, bagaimana kondisi mertuaku? pasien dalam kondisi kritis. Harus segera operasi kepala. Tapi tanpa tanda tangan keluarga langsung, kami tak bisa melakukan operasi. Mertuamu hanya bisa menunggu ajal. Dokter Bagas, tenang dulu. Sekarang aku akan telepon suamiku. Aku suruh dia segera ke sini. Udah mendingan. Kak Rizky, mending kakak pulang aja. Kalau kakak ipar beneran ada urusan penting, selama ini Ayu udah biasa sendirian. Dia bisa ada urusan apa? Dia cuma tahu aku sama kamu, cuma ngambek saja. Tenang, aku temenin kamu. Aku pergi pas kamu udah makan. Kak Rizky, Ayu tahu kakak yang paling baik sama Ayu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa nggak diangkat sih? Dokter Bagas, HP suamiku mati. Tak bisa dihubungi. Apa? Belum bisa dihubungi? Apa yang lebih penting dari nyawa ibunya? Dokter Bagas, aku mohon. Tolong selamatkan mertuaku. Tapi ini aturan rumah sakit, aku. Tadi pagi, Mama berjanji buat pangsit untukku. Kenapa bisa begini? Mama, kau bilang mau panjang umur. Berdirilah dulu. Tak mau. Dokter Bagas, aku sujud padamu. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Dokter Bagas, Dokter Bagas. Aku mohon. Dokter Bagas, aku sujud padamu. Sudah larut, aku pulang dulu. Besok aku jemput ke pengadilan. Kak Rizky, aku takut. Bisa temani aku malam ini? Tenang, aku temani. Sudah sejam, putra pasien belum datang. Dokter Bagas, aku mohon. Baik, aku setuju. Kami siapkan operasi sekarang. Dokter Bagas. Melati, aku baru ingat hari ini ulang tahun Mama. Hari ini Ayu mau sidang di pengadilan. Malam ini aku pulang menemani Mama. Ibu mertuaku meninggal. Suamiku yang demi temani kekasih lamanya, tak mau tanda tangan di RS sampai membunuhnya. Kak Rizky, apa kakak ipar marah karena kakak bantu kasusku? Mending aku ke pengadilan sendiri saja. Lagi pula, selama ini aku sudah terbiasa sendirian. Ayu, ngomong apa kamu? Aku kan pengacara, kamu juga klienku sekarang. Menemanimu sidang itu sudah jadi tanggung jawabku. Lagi pula, Mama selalu sayang padaku. Dia tahu aku sibuk, pasti mengertiku. Tapi kakak ipar, Biarkan saja. Dia jadi ibu rumah tangga selama ini. Tak ada kerjaan, cuma bantuin urus Mama, malah terus menelpon. Sangat tak masuk akal.
Kak Rizky, bukannya wajar menjaga tante. Wanita yang sudah menikah harus di rumah menjaga suami dan anak dan menjaga orang tua. Aduh, kakak ipar itu ya. Kok bisa karena hal ini dia marah pada kakak? Andai dia sebaik separuh darimu, pasti bagus. Anda Ibu Melati. Ya, Keadaan Anda kami sudah paham. Karena korban kecelakaan ini sudah meninggal, kami takkan menuntut tanggung jawab. Jika tak ada masalah, silakan tanda tangan kesepakatan ini. Mama, lihat hasilnya. Apa sudah sehebat Mama? Ya ampun, dokter hukum sepertimu sangat berharga. Urusan dapur ini, mana bisa kamu yang ngakuin ini? Sana, pergilah bersantai. Mama, meski aku dokter hukum, tapi sekarang aku menantu Mama. Kalau aku belum bisa, aku bisa belajar. Mama tahu, demi Rizky, kamu rela lepas masa depan. Mendapatkanmu adalah berkah keluarga kita. Makanya, Mama akan sebaik mungkin padamu dan lebih baik lagi. Mama, tak usah bahas yang lain. Kemampuan kerjamu ini, bahkan Rizky tak sebanding. Bayangkan kalau terus kerja di bidang hukum, bisa selamatkan berapa warga yang ditindas. Bagaimana kalau kelak Mama juga ditindas dan mati? amit-amit, Mama udah janji, Mama mau hidup panjang. Amit-amit, Mama salah. Mama, kalau suatu hari Mama benar-benar ditindas, aku pasti akan membelamu. Tenang saja. Mama percaya. Ya. Aku tak terima mediasi. Apa katamu? Ku bilang, aku mau menuntut balik. Pengacara utama Rizky, dengan reputasi Anda di komunitas hukum Kota Cendana, kenapa Anda rela ambil kasus kecelakaan kecil ini? Benar, pengacara Rizky, jelaskan. Benar. Kasus kecelakaan kecil. Tahu, setiap tahun di negara kita, berapa korban tewas karena tabrak lari? 300.000. Tahu apa arti 300.000 itu? 300.000 nyawa, 300.000 keluarga. Apa kalian masih merasa kasus kecelakaan itu kecil? Saya, Rizky, ambil kasus ini hari ini untuk beritahu semua orang, hukum takkan pernah mengalah pada kejahatan. Ucapan Anda sangat bagus. Sidang segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Ayo pergi. Kak Rizky, saya andalkan sidang hari ini padamu. Tenang saja, ada aku. Siapapun yang jadi terdakwa hari ini, aku pasti akan membuatnya dihukum oleh hukum. Rizky. Melati, kok kamu kesini? Mana Mama? Kok Mama nggak bareng kamu? Kamu kenapa? Nggak tidur nyenyak semalam? Inikah yang kamu bilang dia kecelakaan? Inikah alasannya kamu nggak bisa jenguk Mama? Tahu nggak Mama berapa lama nunggu kamu semalam? Kak Rizky, apa kakak ipar marah padaku? Maaf ya, Kak, ini salahku. Aku tak seharusnya. Ayo, jangan diambil hati. Melati cuma agak cemburu. Biar aku jelaskan padanya. Aku cemburu. Aku sudah janji ke Mama, nanti malam pulang rayakan ultahnya. Kamu dan Mama tak mungkin karena hal ini marah pada aku kan? Rizky, kamu benar-benar berbakti. Kok aku tak tahu sejak kapan kamu merawat keluarga ini dengan baik? Melati, ucapanmu itu apa maksudnya? Ayu kecelakaan dan diadili karena tabrak lari. Sebagai teman baiknya di Kota Cendana, bukankah aku harus menjaganya? Jadi aku dan Mama pantas diabaikan. Cinta pertamamu bisa kau lindungi ya. Walau aku dan Mama diadili, kamu bisa tak peduli kan? Cukup, harus ribut di sini. Iya, kamu. Kak Rizky, sidangnya mau mulai. Melati, hari ini aku tak bisa pergi. Gini, habis kerja aku pulang temani kalian. Kalau tak ada urusan, cepatlah pulang. Iya. Rizky, setelah sidang, kamu pasti menyesal. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Salam yang mulia, saya pengacara penggugat Rizky. Ini klien saya, Bu Ayu. Pengacara terdakwa, silakan.
Lapor Yang Mulia, terdakwa belum hadir. Kenapa terdakwa absen? Pasti dengar nama pengacara utama Rizky, jadi takut. Mana terdakwa? Jika 10 detik tak hadir, saya akan memutuskan terdakwa kalah. 10. Rizky, ternyata pembunuh Mama adalah cinta pertamamu. Ternyata kamu yang menuntut Mama. 9. Ayu kecelakaan, aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Kalau Mama tak apa-apa, bawa saja dia pulang dulu. 8. 7. Cuma jatuh kan, Ayu kecelakaan. 6. Dokter Bagas, HP suamiku mati. Tak bisa dihubungi. Apa? Belum bisa dihubungi? Apa yang lebih penting dari nyawa ibunya? 5. 4. Dokter Bagas, aku mohon, tolong selamatkan mertuaku. Satu. Saya nyatakan terdakwa. Yang Mulia, pengacara terdakwa, Dokter Melati hadir. Saya nyatakan. Yang Mulia, pengacara terdakwa, Dokter Melati hadir. Melati, kok kamu? Ada apa? Mama jatuh, aku bawa Mama ke rumah sakit, tak tinggal di lokasi. Sekarang mereka menuntut Mama tabrak lari. Tabrak lari? Tidak mungkin. Kak Rizky, maaf. Ini salahku. Aku tak seharusnya memintamu jadi pengacaraku. Kakak ipar pasti salah paham hubungan kita. Makanya dia jadi pengacara lawan untuk melawanmu. Benar, Mama cuma jatuh ringan. Melati, karena aku membela Ayu, tak bisa langsung menjenguk Mama. Dia sengaja mempermalukanku. Melati, kamu tak merawat Mama di rumah, malah kesini membela pelaku tabrak lari. Kamu sengaja melawanku, kan? Pengacara terdakwa ini ternyata istri pengacara utama Rizky. Ini terlalu tak masuk akal, kan? Aku sengaja melawanmu, Rizky. Kemarin aku sudah telepon dan beritahu kamu. Hari ini aku mau. Mau apa? Di pengadilan menentangku ya? Kamu ini picik. Kamu ku bantu Ayu, makanya ambil kasus ini untuk melawanku. Kamu tak tahu malu bilang ada yang menuntut Mama. Mama cuma jatuh. Siapa yang sengaja menuntut orang tua? Aku tak menyangka kamu bisa sekejam ini. Aku tak tahu malu. Aku kejam, Rizky. Kamu pikir aku akan manfaatkan kondisi Mama. Tapi dia bilang saja ada kecelakaan dan lawan tabrak lari. Kamu langsung percaya tanpa ragu. Dan aku, apapun ucapanku dianggap mengada-ada. Rizky, apa kamu tahu yang ditabrak Putri Ayu itu Mama? Terus dia bilang saja kecelakaan. Lawannya kabur. Kamu langsung percaya tanpa ragu. Terus aku, apapun ucapanku dianggap ngawur. Rizky, apa kamu tahu yang ditabrak Putri Ayu itu? Kak Rizky, mending lupakan saja. Aku tak mau kakak ipar karena kamu bantuku, jadi malah memihak lawan. Rizky, jangan salahkan kakak ipar. Dia cuma ingin kalian baik, makanya. Putri Ayu, jangan pura-pura. Kau paling tahu apa yang kau lakukan. Melati, dia selalu membelamu. Tapi kamu tak tahu diuntung, malah jatuhkan orang di sini. Aku sungguh buta, kok bisa menikahi wanita kejam sepertimu. Baik. Karena kau begitu membelanya, mantanmu itu setelah sidang selesai. Kita cerai. Ya, cerai. Aku sudah muak dengan wanita curiga sepertimu. Aku curiga. Rizky, apa kamu tahu? Diam. Jangan pikir Mama sayang kamu. Kau bisa bebas, jadikan dia pelindung. Sudah kubilang, Ayu kecelakaan. Sendirian itu tak mudah. Aku bantu dia demi teman dan keadilan. Tapi kamu malah datang ke sini untuk bela penjahat. Padahal dulu kau pengacara. Rizky, kalau tahu yang menabrak Mama adalah mantanmu. Dan kau yang menuntut Mama, apa kau masih berpura-pura suci seperti sekarang? Mama jatuh. Kau tak merawatnya di rumah, malah datang ke sini buat ribut. Ku perintahkan, hentikan drama ini. Cepat pulang sana. Kau masih ingat punya Mama. Kukira di hatimu cuma ada mantanmu. Rizky, apa kau tahu mantanmu itulah yang melukai Mama? Cukup. Ini pengadilan, bukan tempat kamu berulah.
Kalau kamu benar-benar ingin membersihkan nama pelaku, ku beritahu, selama aku Rizky Pratama ada, pelaku takkan bisa lolos dari hukum. Memang pengacara utama Rizky sangat adil. Benar, ini namanya hukum di atas perasaan. Pengacara utama Rizky bagus sekali. Melati, kamu dengar? Hukum di atas perasaan. Perkara ini takkan hanya karena kamu istriku lantas aku menjadi goyah. Hebat sekali. Hukum di atas perasaan. Sudah 1 jam, anak pasien belum datang. Dokter Bagas, aku mohon. Baik, aku setuju. Operasi segera diatur. Dokter Bagas, Mama. Rizky, kau terus bilang hukum di atas perasaan. Tapi apa kau tahu, orang yang ditabrak Putri Ayu adalah... Aku tak peduli siapa yang ditabrak Ayu. Menurut bukti di TKP, semua kesalahan di pihak lawan. Dan kabur dari TKP adalah fakta yang tak terbantahkan. Kau tak akan bisa menang perkara ini. Kamu di sini cuma mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Lalu jika aku punya bukti baru, klienku tak kabur dari TKP. Apa kau masih akan dengan berani melindungi cinta pertamamu? Mana mungkin dia punya bukti baru? Jangan-jangan dia tahu aku melanggar arah. Ah, mustahil. Kan di sana tak ada kamera. Konyol. Sungguh konyol. Aku di lokasi tak bisa temukan bukti pelanggaran Ayu. Kau malah demi penjahat menutupi fakta, buat bukti palsu. Pengadilan itu serius. Semua orang harus menanggung akibat pelanggarannya. Kau ternyata di lokasi saat itu. Memang, di hatimu, Putri Ayu lebih penting dari siapapun. Sampai saat aku di rumah sakit memohon padamu, kau tak ada waktu. Rizky, kau pelakunya yang sebenarnya. Ada apa ini? Kenapa Dokter Melati bilang pengacara utama Rizky pelakunya yang sebenarnya? Melati, apapun yang diucapkan di pengadilan harus ada dasar hukum. Kau memfitnahku sebagai pelaku. Kau tak takut aku menuntutmu? Pengacara utama Rizky, apa yang tak kau lakukan? Aku tunggu kau menuntutku. Kau benar-benar wanita galak. Ketua Majelis Hakim, pengacara terdakwa bawa emosi pribadi negatif yang berlebihan. Jika dibiarkan dia membuat kacau di sini, kasus ini tak akan diadili secara adil. Saya mohon pengadilan segera mencabut hak pembelaannya agar sidang bisa berjalan lancar. Adil. Rizky, apa hakmu bicara soal keadilan? Dari awal, kau sudah memihaknya. Kasus ini tak pernah adil. Kau bilang aku memihak? Ayu itu korban, dia berhak dilindungi hukum. Aku tak akan biarkan pelaku tabrak lari lepas tangan. Dasar sampah masyarakat. Aku ingin sendiri mengirimnya ke penjara. Kau bilang klienku sampah dan parasit. Kalau dia sampah, lalu kau apa? Cukup tabrak lari. Menyebutnya sampah itu ringan. Kalau bukan karena parasit yang abaikan hukum ini, mana mungkin banyak keluarga di negara kita hancur akibat kecelakaan. Kami takkan pernah mengalah pada pelanggar hukum. Bagus, ini baru pengacara utama Rizky. Hebat sekali tak mau mengalah. Rizky, kau benar-benar anak yang berbakti pada mama. Kau terus bahas ibuku. Apa maksudmu? Kau membela pelaku, apa karena didukung ibuku? Apa ibuku sudah pikun ikut kau bikin onar? Rizky, demi cinta pertamamu, kau berani bilang mama pikun. Kau benar-benar orang tak tahu diuntung. Aku membela Ayu, itu tugas pengacara, apa salahku? Baik, hari ini aku juga demi klienku, menuntut keadilan. Kau sengaja melawanku hari ini kan? Ya. Baik, bagus. Ketua Majelis Hakim, kami sudah siap. Tapi pengacara terdakwa Dr. Melati sebenarnya hanya pembantu rumah tangga. Dia sama sekali tak berhak jadi pengacara terdakwa. Ternyata selama ini, di hatimu, aku cuma pembantu. Rizky, aku ini dokter hukum. Rela korbankan karirku demi kamu. Di matamu, aku malah jadi pembantu. Pengacara utama Rizky ini cuma sarjana hukum. Tak disangka istrinya
ternyata dokter hukum. Demi dia, rela melepas kerjanya. Betapa dia mencintainya. Sekarang dia malah berdiri di pihak lawan, pengacara utama Rizky. Apa yang sebenarnya terjadi sampai dokter Melati rela putus hubungan dengan suaminya? Melati, kau sudah puas ributnya. Kau harus bikin aku malu besar baru puas, kan? Aku bikin kamu malu. Rizky, sejak kau bantu Putri Ayu menuntut klienku, kita bukan suami istri lagi. Setelah sidang ini selesai, kita cerai. Ada apa ini? Apa mungkin klien dokter Melati adalah kerabatnya? Kukira cerai itu cuma omongan emosi. Tak disangka ternyata benar. Kalau memang kerabat, jadi Rizky itu sangat kejam kan? Melati, kau. Kak Rizky, gini saja. Aku tak mau maju sidang ini. Aku tak mau gara-gara aku, kau dan kakak ipar terpaksa bercerai. Ayu, jangan khawatir. Tabrakan ini, kau yang benar-benar korban. Melati, aku ingin lihat penjahat macam apa yang membuatmu demi dia rela memusuhiku. Kenapa? Sekarang baru ingat mau temui klienku. Saat aku memohon padamu, kamu di mana? Selain cinta pertamamu, siapa lagi? Melati, cukup. Kamu terus-menerus bicara hal tak penting. Kamu takut. Aku takut. Kalau begitu, panggil klienmu keluar. Jangan sembunyi di belakang seperti pengecut. Pengecut. Kau bilang dia pengecut. Pelaku tabrak lari cuma bisa menghindar. Bukankah itu pengecut? Melati, kau kan dulu pengacara, malah membela orang tak tahu malu. Ilmu hukummu sudah hilang sepenuhnya. Benar, tak hadir di sidang. Sungguh tak menghargai hukum. Orang seperti itu lebih baik langsung dihukum. Melati, kau dengar? Ini suara semua orang. Hari ini, tak cuma mau menang sidang ini, tapi juga hancurkan reputasimu dan dia. Inilah harga yang harus kau bayar karena meninggalkanku. Reputasi hancur. Harga. Rizky, kau memang putra baik mama. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Klien saya sepenuhnya dikuasakan pada saya. Dia takkan hadir. Kau bahkan tak biarkan klienmu hadir di sidang. Ketua Majelis Hakim, saya mohon terdakwa segera hadir untuk dikonfrontasi. Jangan mimpi. Rizky, Kau takkan pernah melihatnya. jika bukan karena sidang, seumur hidupku tak ingin melihat penjahat yang terang-terangan melanggar hukum ini. Aku ingin segera menghukumnya. Jangan kira dengan perlindunganmu, dia bisa lolos dari hukum. Yang mulia, kami mohon, selama terdakwa belum mati, meski duduk kursi roda, dia harus hadir. Walau harus duduk kursi roda, dia harus hadir di sidang. Rizky, tak kusangka demi cinta pertamamu, kau bisa bicara sekejam ini. Tapi mama sudah mati. Mati. Yang kejam itu kau. Demi pelaku tabrakan yang kabur, kau bahkan mau cerai dariku dan mempermalukanku. Aku kejam? Aku lakukan ini demi melindungi. Cukup, Melati. Lihatlah dirimu sekarang. Kau benar-benar gila. Yah, aku gila. Aku benar-benar buta sampai menikah dengan pria tak tahu diuntung. Demi ibu orang lain aku dihina. Kalau bukan gila, aku apa? Kalau kau tahu dia ibu orang lain, kenapa kau terus menentangku? Karena dia baik dan sederhana, menganggapku seperti putrinya, dan sangat perhatian. Tapi dia punya anak durhaka, yang mengkhianati kepercayaan dan cintanya, dan mendorongnya ke jurang. Melati, apa maksudmu? Rizky, apa kakak ipar benar-benar diam-diam mencari pria lain? Kalau tidak, kenapa dia bicara begitu? Melati, kita belum cerai, kau diam-diam bersekongkol dengan selingkuhan dan selingkuhiku. Bahkan demi ibu selingkuhanmu, kau melawanku di pengadilan. Baik, kau mau melindunginya kan? Selama aku, Rizky, masih hidup, aku takkan biarkan wanita yang melahirkan anak kejam ini lolos dari hukuman. Pantas saja dia kabur. Bisa melahirkan anak yang menggoda istri orang. Ibunya mana mungkin baik. Dokter Melati sungguh tak tahu diuntung. Pengacara utama Rizky sangat hebat. Dia malah berbuat onar. Sungguh memalukan. Yang mulia, saya menuntut petugas segera bawa si tak tahu malu ini ke pengadilan agar dia diadili. Tidak, Yang Mulia, Anda tak bisa lakukan ini. Keberatan ditolak. Jika penggugat menuntut terdakwa hadir, kami akan panggil, bawa terdakwa ke sini. Melati, kau dengar, pelaku yang kau lindungi akan segera diadili. Berani suruh anaknya menggoda istriku. Aku akan buat nenek tua pelaku tabrak lari ini di penjara dan buat anaknya menderita. Tidak, Mama baru tiada. Jangan ganggu damainya. Rizky, kalau kau berani panggil klienku hari ini, kau akan menyesal. Menyesal, Melati. Ini adalah akibat kau mengkhianatiku. Aku tak hanya akan menghukumnya, aku juga akan hancurkan reputasimu dan buatmu dihina semua orang. Yang mulia, saya menuntut terdakwa segera dipanggil. Hentikan.
Rizky, buka matamu lebar-lebar. Siapa yang kau tuntut hari ini? Mama. Aku cuma minta kamu jaga ibuku. Kamu nggak lelah. Rizky, apa maksudmu aku nggak lelah? Apa kamu tahu? Mama sudah digugat ke pengadilan. Saya menolak. Yang mulia hakim, pelaku tabrak lari seperti ini harus dihukum berat. Ini yang kamu bilang dia kecelakaan. Ini alasanmu meski apapun tak bisa menjenguk Mama. Tahu nggak kemarin Mama menunggumu berapa lama? Dasar anak yang berbakti. Kok aku nggak tahu kapan kamu merawat keluarga ini dengan baik? Melati, apa maksud ucapanmu? Ayu kecelakaan dan didakwa tabrak lari. Sebagai sahabatnya di kota Cendana, apa salah jika aku merawatnya? Jadi aku dan Mama pantas diabaikan. Kekasih masa lalumu yang boleh kamu lindungi ya. Walau aku dan Mama digugat ke pengadilan, kamu bisa diam saja ya. Aku tak tahu malu. Aku kejam. Rizky, kamu pikir aku akan gunakan kesehatan Mama untuk alasan? Lalu dia bilang saja dia kecelakaan. Dan pelakunya kabur. Kamu langsung percaya tanpa ragu. Lalu aku. Semua ucapanku dianggap ngambek. Rizky, kamu tahu nggak? Orang yang ditabrak Putri Ayu itu Mama. Kamu bilang klienku adalah elit. Kalau dia orang baik, lalu kamu apa? Kok bisa begini? Yang aku gugat ternyata ibuku. Tua bangka, aku sengaja menabrakmu. Siapa suruh kamu cegat aku dan Rizky? Apa hak dokter Melati jadi istri Rizky? Ternyata dokter Melati rela melawan suaminya untuk gugat Putri Ayu karena ini. Istri demi mertuanya berjuang keras. Suaminya demi selingkuhannya menuduh ibu kandungnya Dan memfitnah istrinya selingkuh. Pasangan murahan ini sangat menjengkelkan. Kak Rizky, aku sungguh tak tahu itu tante. Kalau aku tahu, aku tak akan menuntutnya. Memfitnah kakak ipar selingkuh itu salah paham. Tolong percayalah padaku. Ayu, jangan bilang begitu. Kamu juga demi kebaikan aku. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Ketua Majelis Hakim, saya mencabut gugatan ini. Kami tak akan lanjutkan sidang ini. Ini salah paham. Salah paham? Melati, ibuku kecelakaan. Kenapa tak beritahu aku? Cepat pergi, jangan bikin malu di sini. Sekarang baru mau ke rumah sakit jenguk Mama. Kemarin pas aku menelpon dan terus memohon padamu, kamu di mana? Dengar ya, sudah telat. Melati, aku tahu, aku tak langsung jenguk ibuku. Kamu marah padaku. Tapi coba pahami aku. Ayu kecelakaan, kasihan dia sendirian. Sebagai pengacara, kalau aku tak peduli, siapa yang peduli? Salah pahamnya sudah jelas. Jangan karena hal ini, kamu terus menyalahkanku. Kalau masih peduli pada Mama, gugat Putri Ayu bersamaku. Suruh dia bersujud pada Mama dan minta maaf. Kak Rizky, aku tahu kakak ipar masih marah padaku. Soal kecelakaan itu salahku. Aku rela berlutut minta maaf ke tante. Cuma, kalau kakak ipar mau memaafkanku, suruh aku apapun, aku rela lakukan. Kumohon jangan karena aku, hubungan kalian hancur. Putri Ayu, walau kau bicara manis hari ini, kau harus berlutut minta maaf ke ibuku. Melati, Ayu bilang itu cuma salah paham. Sampai kapan kau mau ribut? Cuma karena aku bantu dia gugat ibuku. Sudahlah, biar aku jelaskan sendiri. Karena hal sepele ini, dia takkan menyalahkanku. Benar. Mama takkan menyalahkanmu. Seumur hidup, Mama takkan menyalahkanmu. Melati, apa maksudmu? Kita sudah menarik gugatan. Kau mau apa lagi? Aku sudah beri kau kesempatan, Rizky. Ketua Majelis Hakim, hari ini saya bukan hadir sebagai pengacara terdakwa, tapi sebagai penggugat. Saya akan menggugat Putri Ayu karena memfitnah ibu saya melakukan tabrak lari. Melati, kau sadar apa yang kau katakan? Kalau kau tak punya bukti, fitnah juga bisa dihukum. Kak Rizky, jangan salahkan kakak ipar. Kalau dia mau gugat, lagian yang ditabrak tante, aku takkan sewa pengacara. Kalau kalah, aku masuk penjara. Lagi pula selama ini, aku bebas kemanapun, sendirian. Aku sudah biasa. Ayu, jangan bilang begitu. Meski itu ibuku, tak ada yang boleh menindasmu begini. Baik, kau mau gugat dia kan? Aku akan bantu Ayu menang gugatan ini. Rizky, saat kebenaran terungkap, jangan menyesal. Menyesal, Melati. Aku tahu kamu selalu benci Ayu, tapi tak kusangka kamu malah manfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padanya. Aku membalas dendam. Rizky, kamu gila ya? Dia yang menabrak ibuku. Cukup. Kalau Mama patuh aturan lalu lintas, Ayu takkan kecelakaan. Mama cuma terluka ringan. Lihat mobil Ayu. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. penggugatnya sudah mundur.
Melati masih tak lepas. Dia sengaja menyulitkan kan? Pengacara utama Rizky juga tak tahu baru menuntut ibunya. Wanita ini tak kenal lelah, sungguh licik. Kalau pengacara Rizky menang, ibunya akan dipenjara. Kalau kalah, jadi bahan hujatan. Melati sungguh kejam. Kenapa kalian cuma percaya ucapan dia dan langsung menuduh mertuaku kabur dari kecelakaan, padahal cuma luka gesek? Harap tenang, pengacara terdakwa. Karena Anda menuntut penggugat berbuat fitnah atas klien Anda kabur dari kecelakaan, silahkan tunjukkan bukti yang sah secara hukum. Buktinya ada di tanganku. Tapi sekarang, bukankah ada hal yang lebih penting yang belum dilakukan? Cuma membual. Pengacara lawan dan kliennya salah duduk. Mereka harus duduk di kursi terdakwa. Apa katamu? Jelas ibuku melanggar lalu lintas dan kabur dari kejadian. Sebagai pengacaranya, kau tak menahannya di lokasi, malah membawanya pergi, malah bilang kami terdakwa. Yang mulia, ini surat panggilan pengadilan. Saya mohon digabungkan. Melati, kau sadar apa yang kau lakukan? Ini memang surat panggilan pengadilan. Karena kedua kasus sangat terkait, saya izinkan digabungkan. Silakan tukar posisi. Mama, tenanglah. Hari ini aku pasti menuntut keadilan untukmu. Kak Rizky, gimana ini? Kakak ipar sengaja mengincarku. Mending kita menyerah saja. Menyerah? Kasus yang kuterima, tak ada kata menyerah. Apalagi ibuku cuma terjatuh, dan kau yang paling menjadi korban. Tapi, aku tak mau merusak hubungan kalian berdua. Gimana kalau tante menyalahkanku? Tenang saja Ayu, biar aku jelaskan pada ibuku. Melati, kita lihat apa andalanmu. Sidang dilanjutkan. Silakan penuntut sampaikan fakta dan alasan, serta tuntutan gugatan. Yang mulia, klien saya jelas tak bersalah. Tapi difitnah Putri Ayu kabur dari kejadian. Saya mohon kasus ini diselidiki ulang untuk menuntut keadilan bagi klien saya. Melati, bukti sudah jelas. Kau malah minta pengadilan menyelidikinya. Apa aku tak tahu itu ibuku? Atau kau mau bilang aku memfitnah ibuku sebagai pelaku tabrakan yang kabur? Karena kau memang memfitnah. Kurang ajar. Ini pengadilan, bukan pasar. Kau bilang aku memfitnah Mama. Percaya atau tidak, akan kutuntut kau atas pencemaran nama baik. Dokter Melati ini benar-benar bikin ulah. Sampai bilang pengacara utama Rizky memfitnah ibu kandungnya sendiri. Jangan-jangan terlalu lama jadi ibu rumah tangga, sampai lupa aturan di pengadilan. Pengacara gugatan, Anda yakin semua tuntutan Anda memiliki bukti yang sesuai? Jika tidak, itu kesaksian palsu dan harus menanggung tanggung jawab hukumnya. Saya yakin. Masih yakin? Sebaiknya kau pulang dulu dan tonton video sidangku. Setiap kasus yang kuurus, tak ada satupun kesalahan. Bukti yang tak bisa kucari, tak mungkin kau bisa. Kau tak temukan bukti karena kau tak peduli. Baik, aku ingin lihat cara kau balikan kasus ini. Pengacara utama Rizky, karena klienku hanya jatuh, mobil Putri Ayu. Kenapa bisa rusak begini? Aku cuma menghindarinya. Makanya menabrak tempat lain. Kau dengar? Ayu bilang dia menghindar, makanya mobilnya hilang kendali dan menabrak benda lain. Menghindar? Kalau cuma menghindar, kenapa kau memfitnah klienku melarikan diri? Wanita tua 50-an, kemana dia bisa lari? Satu-satunya penjelasan, dia sudah dalam kondisi kritis dan tak ada yang menolong. Aku sangat takut saat itu. Aku tak melihatnya jelas. Mungkin dia jatuh di pinggir jalan. Mungkin kau tak ingat. Tapi kok tebakannya sangat akurat. Pengacara tergugat. Wanita tua 50-an jatuh di pinggir jalan. Apa klienmu sebagai pihak dalam kecelakaan ini tak seharusnya langsung turun dan menolongnya? Atau dia tak pernah berniat menolong? Benar. Wanita tua 50-an. Kenapa tak ditolong? Kenapa tak ditolong? Kenapa tak ditolong? Maksudmu, ibuku terluka parah. Yang mulia, saat kecelakaan terjadi, klien saya nyawanya terancam parah. Jika tak segera dirawat, akibatnya fatal. Ini memenuhi kondisi keadaan darurat. Jadi klien saya tak seharusnya dituduh melarikan diri dari kecelakaan. Memang ada aturan itu. Jika klien terluka parah dan nyawanya terancam, boleh meninggalkan lokasi untuk dirawat di rumah sakit. Ini bukan pelarian dari kecelakaan. Masa yang terluka parah bukan Ayu, tapi ibuku? Ayu kecelakaan. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Kalau Mama tak apa, bawa dia pulang dulu. Tapi, aduh, Kak Rizky, kakiku sakit banget.
Sudah. Cuma jatuh kan? Ayo, tapi ini kecelakaan. Kenapa HP ibuku ada di tanganmu? Jawablah. Karena mama sendirian, makanya aku. Apa maksudmu mama sendirian? Apa mama terluka? Jawablah. Mama tak terluka. Tua bangka. Tak kusangka nyawamu keras. Masih hidup. Bisa beresin cerita sekaligus. Aku kira mama kena apa-apa. Ya, mama memang celaka. Kau sendiri yang membunuhnya. Harap tenang, silakan kembali ke tempat masing-masing. Karena klien tak terluka sesuai hukum pidana, ini bukan keadaan darurat. Majelis menolak gugatan. Melati, kau dengar? Permohonanmu ditolak. Sekarang, berlutut minta maaf pada Ayu. Aku bisa minta dia cabut gugatan dan tak usut fitnahmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kau suruh aku minta maaf padanya. Kau memfitnah Ayu, bukankah harus minta maaf? Kak Rizky, kok kakak ipar harus minta maaf padaku? Karena salah paham sudah selesai. Aku cabut saja gugatanku. Putri Ayu, jangan pura-pura. Singkirkan wajah menjijikanmu itu. Kak Rizky, sepertinya kakak ipar masih tak mau memaafkanku. Karena kau bilang aku bersalah, anggap saja aku bersalah. Aku minta maaf. Atau di penjara pun tak apa. Melati ini benar-benar tak masuk akal. Terdakwa saja tak usut lagi. Dia malah terus mempermasalahkannya. Dia pikir pengadilan ini miliknya. Benar, dia mau fitnah orang tanpa alasan. Apa minta maaf itu susah? Daripada di penjara kan? Melati, kau belum sebanding denganku. Sayang si tua itu tak mati. Melati, jangan kira kau bisa pakai alasan membebaskan ibuku untuk menindas Ayu. Dan aku akan membiarkannya. Hari ini, kalau kau tak berlutut minta maaf pada Ayu di depan umum, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Rizky, kau sungguh suami yang baik. Demi membuatku pada cinta pertamamu berlutut dan sujud, kau tega mengirim istri sendiri ke penjara. Kakak ipar, jangan salah paham. Dia cuma bercanda. Ayu, jangan memohon padanya. Wanita kejam sepertinya tak pantas dikasihani. Hari ini, dia harus berlutut, tak tahu di penjara. Pengacara penggugat, jika tak ada bukti baru, saya akan memutuskan. Melati, ini akibatnya merebut priaku. Yang mulia, saya punya bukti baru. Sudah begini, masih ada bukti baru apa? Pengacara, Melati, jangan repot-repot. Yang mulia, saya menolak. Pengacara penggugat menunda tanpa alasan. Permohonan diterima. Pengacara penggugat, tunjukkan bukti baru segera. Jika tidak, saya akan memutuskan. Saya mohon istirahat 3 menit. Saya perlu ganti baju. Ini sedang sidang, kau malah mau ganti baju. Ini pengadilan, bukan tempat yang bisa kau datang dan pergi sesukamu. Yang mulia, saya menolak. Permohonan penggugat tidak berlebihan, diterima. Istirahat 3 menit. Kak Rizky, aku sungguh tak melanggar. Aku tak paham kenapa kakak ipar terus menekanku. Hari ini baru kulihat sifat aslinya. Tenanglah, aku takkan biarkan siapapun memfitnahmu. Hukum paling adil. Yang mulia, 3 menit sudah habis. Pengacara penggugat belum muncul. Mungkin dia sudah kabur. Kami mohon putusan segera. Saya putuskan, karena pengacara penggugat kurang bukti, banding ditolak. Sesuai tuntutan terdakwa, pengacara penggugat atas tuduhan fitnah dinyatakan bersalah. Kenapa dia pakai baju duka? Ada apa ini? Bukannya penggugat tak terluka. Foto siapa yang dia bawa? Entahlah. Mama jatuh. Kau tak merawatnya di rumah. Malah datang sini buat ribut. Ku perintahkan, hentikan drama ini sekarang. Cepat pergi pulang. Aku tak tahu diuntung. Membela Ayu itu tugas pengacara. Apa salahku? Rizky, kau takkan pernah melihatnya lagi. Kalau bukan demi sidang, seumur hidupku tak mau lihat penjahat pelanggar hukum menuntut. Aku ingin segera menghukumnya. Jangan kira dengan perlindunganmu, dia bisa lolos dari hukum.
Yang mulia, kami mohon, selama terdakwa belum mati, meski duduk kursi roda, dia harus hadir di sidang. Tidak, mustahil. Mama cuma luka ringan. Mana mungkin dia mati? Melati, apa kau bohong? Mama sudah mati. Kau dan kekasih lamamu yang membunuhnya. Melati, ngomong apa kamu? Aku dan Ayu mana mungkin membunuh Mama? Mama ditabrak mobilnya sampai masuk res. Dan kamu tak peduli. Kamu cuma percaya mantanmu. Kamu tak percaya apapun kataku. Kamu tahu tidak, Mama meninggal karena kamu terlambat ke res. Tanpa tanda tangan keluarga. Waktu pertolongan tertunda sampai dia meninggal. Mustahil. Aku tak menyangka kondisi Mama separah ini. Bukan tak menyangka. Tapi kamu tak peduli. Rizky, aku sudah bilang. Tapi di hatimu cuma ada mantanmu. Demi selingkuhan, malah abaikan ibunya yang kecelakaan. Benar-benar anak durhaka. Iya, benar. Anak kandung tak peduli, tapi menantunya yang sibuk. Sungguh durhaka. Kak Rizky, waktu itu aku cuma kecelakaan. Mana mungkin aku bunuh tante. Aku sedih juga tante meninggal. Aku sungguh tak tahu kalau korban itu tante. Kamu harus percaya aku. Ayu, tentu aku percaya kamu. Tapi kematian ibuku cuma kecelakaan. Aku takkan salahkan kamu. Rizky, kamu. Rizky, kamu. Terima kasih Kak Rizky, kalau kamu tak membelaku. Mungkin kakak ipar sudah lama memaksakan semua kesalahannya padaku. Aku tahu, tante sudah tiada. Kamu pasti sedih, tapi kamu tak bisa asal memfitnahku kan? Putri Ayu, kamu terus bilang aku memfitnahmu. Meski aksi di lokasi kecelakaan tak ada celah, tapi kuingatkan ada satu hal yang kamu lewatkan. Cukup, Melati. Aku tahu ibuku meninggal, kamu pasti sedih. Tapi kamu tak bisa melimpahkan semua tanggung jawab pada Ayu. Sudah kubilang, kematian ibuku hanya kecelakaan biasa. Dan Ayu dalam kecelakaan ini juga korban. Kalau dia korban kecelakaan ini, kenapa yang di ruang mayat itu Mama, bukan dia? Mama sudah tiada. Kau mau bikin Ayu mati juga baru kau puas. Aku akui, aku tak seharusnya abaikan Mama. Tapi Ayu baru kehilangan kerja dan kena kecelakaan. Sebagai pengacara dan satu-satunya temannya, kalau tak kubantu, siapa lagi? Semua salahku. Tak apa kau marah padaku. Tapi kau tak bisa asal menumpahkan amarahmu pada Ayu. Apalagi memfitnah Ayu pembunuh Mama. Kamu terus bilang aku memfitnahnya. Jadi katakan padaku, saat kecelakaan itu, mobilnya menabrak sisi mana? Tentu saja selatan. Karena arah tabrakannya ke selatan. Dari foto ini jelas terlihat. Dia mengemudi normal. Lalu kenapa Mama malah tertabrak di jalan utara? Apa katamu? Apa katamu? Mana mungkin Mama ditabrak di utara jalan? Kok bisa begini? Ternyata ketahuan. Padahal aku sudah sangat rapi. Kak Rizky, utara selatan apanya? Aku benar-benar tidak tahu. Mana mungkin aku mau mencelakai tante? Melati, kau bersikeras. Mama ditabrak di utara jalan. Apa buktinya? Aku lihat di lokasi, di seberang jalan. Tak ada bekas benturan. Bukan kau tak melihat, tapi saat itu di hatimu. Cuma Putri Ayu, di hati wanita idaman yang selalu kau bantu itu. Kau tak lebih dari pion yang dimanfaatkannya. Karena kecelakaan ini, dari awal sampai akhir, adalah jebakan Putri Ayu. Waktu itu aku cuma urus Ayu. Memang tak perhatikan lokasi. Tapi Ayu mau celakai Mama. Aku tak percaya. Melati, kau pikir semua orang sama licik denganmu. Kau manfaatkan tak ada CCTV, asal bikin cerita. Mau aku curiga pada Ayu. Kau pikir aku bodoh. Cuma dari omonganmu, mau aku percaya. Ayu pembunuh Mama. Jaga sikapmu. Jangan main licik. Pikirkanlah.
Kenapa setelah kecelakaan, Putri Ayu tidak langsung lapor polisi, tapi malah menghubungimu? Karena dia yang melanggar arah. Dia yang melanggar dulu. Tutup mulutmu. Coba pikirkan, kenapa Putri Ayu setelah kecelakaan tak lapor polisi duluan, malah menghubungimu? Karena dia yang melanggar arah. Dia yang salah duluan. Kalau benar begitu, Putri Ayu sangat licik. Kurasa kata dokter Melati masuk akal. Kasus ini tak sesederhana kecelakaan biasa. Diam. Rizky, kau berani memukulku demi pembunuh mama. Kalau kau bicara sembarangan lagi, takkan cuma dipukul saja. Mama sudah tiada. Kau tak urus pemakaman, malah ke pengadilan mempermalukan namaku dan menghinaku. Apa sebenarnya niatmu? Aku cuma mau keadilan buat mama. Cuma mau pembunuh mama dihukum. Kau malah menanyaku apa niatku. Rizky, yang meninggal itu ibu kandungmu yang membesarkanmu. Karena dia ibu kandungku, jenazahnya belum dingin. Aku tak mungkin biarkan dia jadi alatmu. Di tempat kejadian, aku tak temukan bukti Ayu melanggar arah atau melanggar aturan. Jadi, aku ingin hentikan drama ini. Tapi kau bukannya berhenti, malah makin menjadi-jadi. Padahal mama menganggapmu seperti anak kandung. Kau malah menginjak-injak jenazahnya hanya demi niat kotor dan licikmu. Karena mama memperlakukanku seperti anak kandung. Makanya aku mau keadilannya. Rizky, kutegaskan, sebelum kebenaran terungkap, aku tak akan hentikan sidang ini. Aku harus bawa pembunuh mama ke pengadilan. Aku harus berikan keadilan untuknya. Ini janjiku untuk mama. Itu ibuku, bukan ibumu. Urusan ibuku, tak perlu orang luar ikut campur. Itu ibuku, bukan ibumu. Urusan ibuku, tak perlu campur tangan orang luar. Rizky, aku istri sahmu. Tak kusangka akhirnya, di hatimu aku hanya orang luar. Wanita kejam sepertimu, menyebutmu orang luar sudah terlalu memujimu. Kalau kau sebaik setengah Ayu, hal ini takkan sampai sejauh ini. Dengar ya, setelah urus jenazah ibuku, aku akan langsung cerai. Tak perlu tunggu urus jenazah dulu. Bisa diproses di sini sekarang. Rizky, bukankah kau selalu merindukan cinta pertamamu itu? Kukabulkan sekarang. Ketua Majelis Hakim, Anda lihat sendiri, suamiku, pengacara terdakwa Putri Ayu, Rizky selingkuh. Agar tak terganggu dan cepat selesaikan kasus ini, aku mohon untuk cerai dari Rizky. Mengingat kasus kecelakaan ini, hubungan kedua belah pihak rumit. Jika kalian berdua tak ada masalah, majelis ini bisa mencabut status pernikahan kalian. Rizky, apa kau keberatan? Melati, jangan menyesal. Ketua Majelis Hakim, saya setuju mencabut status pernikahan kami. Majelis ini mengumumkan status pernikahan kalian resmi dicabut. Melati, kita bukan suami istri lagi. Kau tak pantas urus ibuku. Ketua Majelis Hakim, saya mohon segera hentikan drama ini. Segera urus jenazah ibuku, itu yang paling penting. Maaf, penggugat kasus ini adalah Bu Melati. Kecuali dia setuju. Jika tidak, kasus ini tak bisa dicabut. Sekarang mereka bukan suami istri lagi. Apa alasan dia tetap di sini? Pasti dia cabut gugatan. Saya tak setuju. Ketua Majelis Hakim, saya akan menuntut di sini Putri Ayu karena melawan arus dan menabrak klien saya hingga tewas. Harap tenang, pengacara penggugat, sidang butuh bukti. Tanpa bukti nyata, mau fitnah di sidang akan ada konsekuensi hukum. Yang Mulia, saya siap bertanggung jawab atas setiap ucapanku. Kau! Pengacara penggugat berjanji tanggung konsekuensinya. Sidang dilanjutkan. Dokter Melati, kau bilang klienku berjalan berlawanan arah. Apa buktinya? Lalu, bukti apa yang bisa membuktikan dia yang menabrak ibuku? Jika tak ada bukti yang kuat, aku bisa menuntutmu atas tuduhan fitnah. Rizky, bagaimana jika aku bisa buktikan? Apa katamu? Apa dia benar-benar menemukan sesuatu? Tidak, dia tak boleh tunjukkan buktinya. Kak Rizky, aku... Ayu, aku percaya padamu. Kau tak mungkin melukai ibuku. Ini cuma triknya. Tenang, ada aku. Tak ada yang memfitnahmu. Oh ya, Yang Mulia, saya mohon saksi saya bersaksi. Benarkah? Yang Mulia Hakim, saya mohon saksi saya hadir.
Saksi diperbolehkan hadir. Melati, aku ingin lihat siapa yang akan kamu bawa untuk bersaksi palsu di sini. Ayu, kamu kenapa? Kamu gak enak badan. Nggak apa-apa. Cuma pusing dikit. Kamu pusing atau merasa bersalah? Putri Ayu, lihat Pak Bambang ini. Kamu kenal kan? Dia kan yang perbaiki mobilmu, mekanik mobilmu. Melati, kamu konyol. Kamu bawa mekanik jadi saksi. Pak Bambang, apa barang yang kusuruh sudah dibawa? Bu Melati, hasil perbaikan rekaman dashcam ada di ponsel ini. Putri Ayu, di dashcam ini tercatat seluruh kejadian tabrakan. Apa perlu aku putar sekarang, biar semua lihat kebenarannya? Kak Rizky, cepat rebut ponsel itu. Tolong rebut ponsel itu. Kok bisa begini? Kak Rizky, dengarkan aku. Video ini palsu, itu palsu. Putri Ayu, beraninya kau menipuku. Tidak, Kak Rizky. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya ingin bersamamu. Kau takkan menyalahkanku, kan? Tutup mulutmu. Itu ibuku. Itu ibu kandungku. Bagaimana kau tega melakukannya? Ternyata benar, Putri Ayu membunuh orang. Mengerikan sekali. Pengacara utama Rizky malah dipermainkan oleh wanita. Sungguh ironis. Kalian diam. Kalian tahu apa? Aku dan Kak Rizky itu cinta sejati. Itu si nenek tua. Dia memergokiku selingkuh dan mau pisahkan kami. Bagaimana aku jelaskan? Bagaimana aku mohon? Dia tak mau dengar. Aku ini wanita. Aku cuma melakukan hal yang harus dilakukan wanita. Dia yang tak mau maafkan. Jadi dia pantas mati. Kau yang pantas mati. Beraninya menipuku. Itu ibu kandungku. Kau membunuh ibuku. Bagus. Wanita keji ini pantas dipukul. Memuaskan. Sangat memuaskan. Melati, aku salah. Aku brengsek. Rizky, siapa yang membunuh Mama sudah tak penting. Kita sudah lama cerai. Janji untuk Mama sudah kupenuhi. Aku pergi. Melati, Mama sudah tiada. Kalau kau tinggalkan aku lagi, aku tak tahu bagaimana hidup. Beri aku kesempatan lagi. Kesempatan? Berapa kali aku memberimu kesempatan, tapi kau tak pernah percaya padaku dan terus menghinaku. Rizky, aku lelah. Yang mulia, bukti pembunuhan sengaja Putri Ayu sangat kuat. Klien kami sudah tiada. Kami mohon Yang Mulia menjatuhkan vonis dan memberinya keadilan. Majelis memvonis Putri Ayu atas pembunuhan sengaja terbukti bersalah, dihukum mati, dieksekusi 3 hari lagi. Rizky Pratama mengabaikan fakta dan menyalahgunakan wewenang. Lisensinya dicabut, dilarang seumur hidup berkarir di dunia hukum. Sidang ditutup. Jangan. Melati. Mama lihat kan? Janji untuk Mama sudah Putri penuhi. Mama, aku putuskan mulai hari ini kembali ke dunia hukum. Bersumpah akan hapus semua ketidakadilan.